Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilma wa rizqni rahmah. Amin. Ya, kita awali ya kegiatan ini ya dengan semacam pengantar dulu ya. Ini adalah aspek laboratorium klinik ya terkait dengan penyakit hepar dan saluran cerna. Ya, sebagai pengantar bahwa kita pahami ya bahwa liver atau hepar ini memiliki banyak fungsi, baik itu fungsi metabolik, fungsi seluruh metabolisme ya, metabolisme protein ya, karbohidrat, lemak ada di dalam hepar. Kemudian juga terkait dengan fungsi penyimpanan, jadi banyak metabolit disimpan di dalam hepar ya. Kemudian juga konversi makanan juga ada di dalam hepar ya. Kemudian juga terkait dengan proteksi atau detoksifikasi, jadi terkait dengan potensi toksik atau racun ya, yang khususnya diabsorpsi oleh usus itu harus mampir dulu ke hepar. Jadi ada namanya vena porta ya. Vena porta itu alirannya kan dari saluran cerna masuk ke dalam hepar, dan di situ akan mengalami filtrasi atau semacam penyaringan untuk dinetralkan kalau adanya racun. Kemudian fungsi ekskresi sekretori ya, terkait dengan ekskresi empedu ya. Kemudian juga terkait dengan sirkulasi, ternyata ini merupakan organ penting ya terkait dengan penyimpanan darah dan juga kaitannya dengan koagulasi atau sistem penjendalan darah, mana akan memproduksi faktor-faktor koagulan. Di dalam fungsi metabolisme ini secara luas ya, itu ya menyangkut banyak hal ya, termasuk dalamnya karbohidrat, ya, kemudian lipid ya, dan protein, proses gluconeogenesis ya, glycogenolysis atau glycogenesis ya, itu ada di dalam hepar. Kemudian juga metabolisme hormon. Jadi hormon-hormon banyak yang degradasi ya di dalam hepar. Jadi hormon-hormon kalau tidak didegradasi dalam hepar ya akan berjumlah secara besar-besaran, tapi karena ada degradasi hormon sehingga akhirnya hormon bisa dikelola ya, atau dikurangi jumlahnya. Itu juga di dalam hepar. Kemudian terkait lipid ya, sintesis asam lemak, kolesterol, dan lipoprotein, ketogenesis juga ada di dalam hepar. Nah, terkait dengan konsumsi obat misalnya ada untuk pasien-pasien kita ya, ternyata mayoritas obat itu akan mampir dulu ya ke dalam hepar. Kemudian ada proses terkait dengan detoksifikasi terutama ya, obat-obat, karena obat-obat juga menyangkut di samping perannya ya untuk terapi, ternyata obat juga memiliki efek toksik. Nah, disitulah tempat detoksifikasi adalah hepar untuk obat-obatan. Kemudian terkait dengan protein ya, ada sintesis protein plasma ya, terutama albumin. Di albumin ini sebetulnya hanya disintesis dalam hepar dan satu-satunya produksi ya oleh tubuh itu dalam hepar. Jadi sumber lain tidak ada ya, kecuali di dalam hepar, itu khususnya albumin. Albumin penting ya terkait dengan osmosis ya, tekanan osmosis tubuh yaitu dipengaruhi albumin. Dan punya banyak lagi protein yang akan disintesis oleh hepar. Kemudian juga sintesis urea ya. Urea itu sebetulnya terbentuk dari hasil akhir asam amino ya, asam amino yang
metabolisir itu akan menjadi amonia. Nah, amonia akan diubah oleh hepan menjadi urea atau ureum ya. Dan kemudian urea ini akan diekspresi ya ke ginjal ya. Seperti itu. Mohon maaf, suara saya cukup bisa didengar ya, bisa ditangkap ya. Bisa, dokter. Mohon respon ya, bisa dengar ya. Ya, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan laboratorium. Jadi tes laboratorium terkait dengan fungsi liver itu ada 3 ya. Jadi ada penilaian integritas ya, atau ada tidaknya kerusakan jaringan. Yang kedua adalah fungsi ekskresi ya. Yang ketiga fungsi sintesis. Nah, ternyata di dalam pengamatan di dalam laboratorium kita sering menggunakan ya, parameter enzim ya, untuk mendeteksi keadaan-keadaan tersebut ya, baik itu integritasnya ya, maupun ekspresi maupun sintesisnya ya. Itu kita amati ada tidaknya atau meningkat menurunnya enzim ya, di dalam darah. Jadi enzimnya adalah protein yang mengkatalisis reaksi kimia ya, di mana peningkatannya dalam darah jadi karena adanya perubahan permeabilitas membran. Jadi misalnya ada proses degenerasi ya, ada proses inflamasi, atau mungkin adanya obstruksi, ada stagnasi maupun nekrosis, ini ternyata akan terjadi perpindahan enzim tersebut ke dalam darah. Jadi karena adanya peningkatan permeabilitas ya, dari membran sel. Ataupun kalau nekrosis ya terjadi kerusakan sel secara total ya, kemudian dia akan mengalami resorpsi ya ke dalam pembuluh darah. Atau adanya obstruksi ya, jadi ada obstruksi karena ada stagnasi dari suatu saluran ya, sehingga akan terbendung ya. Nah, bendungan ini akan membuat tekanan ya. Nah, tekanan ini akan menggeser ya, produk-produk enzim ini akan masuk ke dalam darah sehingga terjadi peningkatan. Jadi dasarnya adalah atau prinsip ya dari mengapa enzim menjadi parameter untuk mendeteksi fungsi-fungsi fungsi-fungsi hepar karena terkait dengan tadi adanya perubahan permeabilitas membran sel akibat proses-proses seperti degenerasi, inflamasi, obstruksi maupun nekrosis. Jadi itu prinsipnya itu ya. Kita masuk ke bagaimana menilai integritas atau ada tidaknya kerusakan jaringan atau sel di dalam hepar. Nah, enzim yang lazim digunakan yang pertama adalah SGOT atau serum glutamic oxaloacetic transaminase, di mana enzim ini mengkatalisis konversi bagian nitoksin asam amino yang menjadi energi dalam siklus Krebs. Namun kalau kita cermati ya, SGOT ini tidak hanya di dalam hepar, tapi juga ada di dalam otot jantung ya, dalam otot skelet, pankreas maupun eritrosit. Sehingga adanya peningkatan enzim ini, enzim SGOT ini akan menjadi parameter untuk beberapa kasus kelainan seperti hepatitis ya. Begitu juga ada tidaknya miokard infark ya. Atau mungkin pada kegiatan olahraga ya, pasca exercise, atau ada tidaknya lisis eritrosit ya. Dan bahkan mungkin adanya pankreatitis ya, bisa meningkatkan kadar SGOT. Karena SGOT ini bisa ada di dalam mitokondria maupun sitoplasma pada sel-sel organ-organ tersebut ya. Jadi ada di 2 tempat, ada di mitokondria dan sitoplasma. Selanjutnya adalah SGPT. Jadi adanya serum glutamic pyruvic transaminase ini sebetulnya menjadi lebih khas, lebih khusus untuk hepar ya. Karena apa? Kadarnya sedikit ya, ada di ginjal ya, sedikit di otot jantung maupun skelet. Jadi kadarnya sedikit, tidak sebanyak tadi SGOT tadi. Sehingga kita sering menggunakan ya parameter hepatitis ini ya, atau ada tidaknya hepatitis dengan menggunakan parameter SGPT atau sering disebut ALT. Jadi ini
menjadi lebih mengerucut ketika kita ingin melihat integritas hepar masih baik atau tidak ya. Itu yang pertama, kalau hanya inflamasi ya, hepatitis, kita periksa SGBT. Tapi kalau ada tidaknya nekrosis ya, itu kita dukung ya dengan SGOT ya, karena SGOT kan ada di mitokondria ya, sedangkan SGBT khususnya ada di sitoplasma. Jadi ini khusus ya pada sitoplasma. Jadi ingat, karena SGOT ada di mitokondria ya, dan sitoplasma ya, sehingga dia kalau muncul ya bisa karena inflamasi maupun karena adanya nekrosis. Sedangkan SGOT dia khusus ya, karena ada di sitoplasma, dia muncul ketika hepar mengalami inflamasi. Jadi sangat dekat antara sitoplasma dengan membran sel ya, dia sehingga ketika ada hepatitis dia mudah bocor ya keluar. Jadi ini kekhususan SGBT ya, dia menjadi sangat spesifik ya untuk hepatitis. Nah, nanti ada terminologi rasiodiritis ya, yaitu perbandingan antara GOT dan GPT ya. Jadi GOT-GPT ini bisa kita amati ya, apakah menonjol GOT-nya atau GPT-nya. Kalau menonjol GOT-nya artinya rasionya lebih dari 1 ya, itu artinya GOT-nya lebih banyak. Nah, di sini proses nekrosis lebih menonjol. Jadi nekrosis itu adalah kematian jaringan. Tapi kalau inflamasi kan baru adanya peradangan saja. Jadi belum mengalami kerusakan sel. Nah, kalau pada kasus inflamasi dia rasiodiritisnya di bawah 1. Jadi menunjukkan bahwa GPT-nya lebih menonjol ya, lebih banyak. Jadi penting kita lihat ya, proporsi antara perbandingan GOT-GPT itu sejauh mana. Kalau dia lebih dari 1 berarti nekrosisnya lebih menonjol, tapi kalau di bawah 1 berarti inflamasinya yang lebih menonjol. Artinya hanya hepatitis ya. Tidak sampai kepada kematian jaringan. Nah, selanjutnya di dalam klinis ya kita bisa melihat peningkatan AST ini ya. Kita amati dulu yang AST atau SGOT ya, dan ALT atau SGBT ya. Ini kita lihat di sini ya. Jadi ini menjadi pertimbangan apakah kita ingin melakukan perawatan intensif ya, mungkin bahkan masuk ICU ya, atau mungkin hanya sekedar di rawat inapkan di bangsal, atau mungkin dirawat jalankan. Itu kita lihat angka AST dan ALT-nya. Jadi kalau angka-angka yang mild ya, meningkat 2-3 kalinya ya, itu kita anggap ringan, itu masih bisa rawat jalan. Tapi kalau sudah mulai nampak moderate ya, atau mungkin bahkan sangat tinggi ya, atau peningkatannya sangat berat, ini harus dirawat inapkan karena keadaannya pasti lebih buruk. Ya sering kali ya kalau sudah mat atau sangat berat ya, ini di atas 20 kali ya peningkatannya ya, baik itu AST maupun ALT, itu juga menjadi rujukan ya bahwa ini harus dirawat secara intensif. Tapi kalau masih ringan ya masih bisa rawat jalan. Tapi kalau moderate ini biasanya sudah diminta untuk dirawat di bangsal. Jadi keputusan kita merawat inap atau merawat jalankan itu bisa kita lihat dari angka-angka ya, dari AST ya atau SGOT maupun ALT atau SGBT. Jadi ini sebagai patokan kita sebagai seorang klinisi ya, di dalam pengelolaan pasien. Ya. Jadi kalau ada peningkatan AST maupun ALT yang sangat bermakna sangat tinggi ya, ini memang menunjukkan keadaan pasien buruk sehingga harus dirawat inapkan. Jadi ini yang pertama terkait dengan fungsi integritas. Nah, selanjutnya kita lihat terkait dengan fungsi ekskresi dari hepar. Jadi ekskresi hepar bisa kita amati dari kadar bilirubin. Nah, bilirubin harus dicermati ada 2 bentuk ya, ada indirect dan ada yang direct. Jadi sifat yang indirect itu tidak larut dalam air dan dia terikat albumin. Sedangkan yang direct ini larut dalam air. Ya, kita lihat dulu bagaimana proses pembentukan bilirubin ya. Ini secara
skematis ya, bahwa sebetulnya kan awalnya kan dari eritrosit ya, atau sel darah merah ya. Kemudian dia akan dipecah ya menjadi hem dan globin ya. Hem dan globin. Nah, hem ini akan menjadi biliverdin ya, dan kemudian akan menjadi bilirubin. Tapi bilirubin yang awal ini adalah bilirubin yang unconjugated ya. Jadi yang masih tidak larut dalam air ya. Sehingga dia terikat albumin. Jadi bilirubin unconjugated ya, ini terikat albumin. Nah, kemudian masuk ke dalam sel-sel hepar ya. Nah, di sini kemudian akan diproses ya, dikonjugasi ya, sehingga menjadi bilirubin yang conjugated. Jadi ada proses konjugasi di sini ya, dengan asam glucuronate ya, sehingga nanti akan jadi bilirubin yang conjugated ya. Nah, conjugated dan nanti menjadi larut dalam air, sehingga dia akan masuk ke dalam kanalikuli biliaris. Ini namanya saluran biliaris, namanya kanalikuli ya, yang akan di antara sel-sel hepar. Jadi sifatnya sudah berbeda ya. Kalau yang masih di dalam darah ini awalnya tidak larut dalam air ya, tapi ketika masuk ke dalam kanalikuli biliaris dia sudah larut dalam air. Nah, ini yang nanti akan diekskresikan. Ini sama saja ya, jadi ini gambarannya dari yang adanya intravaskular hemolisis atau mungkin extravaskular hemolisis ya, ini akan menghasilkan unconjugated bilirubin tingkat albumin ya, masuk ke dalam sel-sel hepar ya, kemudian akan dilakukan konjugasi sehingga akan terbentuk bilirubin yang terkonjugasi atau conjugated ya, sehingga masuk ke dalam kanalikuli biliaris. Nah, masuk ke dalam kanalikuli biliaris nanti dia akan masuk ke dalam duodenum ya. Duodenum, nanti di dalam duodenum kan itu melalui ductus choledochus ya. Ductus choledochus masuk ke dalam duodenum ya, atau usus 12 jari. Nah, fungsinya apa ya, terkait dengan nanti akan memberi warna pada feses ya, untuk stercobilin ya, sedangkan nanti yang urobilinogen nanti dia akan diserap kembali ya ke dalam darah ya, dia masuk ke dalam ginjal, nanti akan menjadi pewarna urin ya. Jadi sebetulnya ekskresi dari bilirubin itu terkait dengan pewarnaan, baik itu pewarnaan feses maupun pewarnaan urin. Sedangkan nanti ikutannya kan sebenarnya di samping bilirubin ada juga garam-garam empedu ya. Kita ingat bahwa garam empedu ini penting untuk emulsi lemak ya. Jadi lemak itu tidak akan bisa diabsorpsi kalau tidak diemulsikan dulu. Sehingga di dalam duodenum ada garam empedu maupun ada bilirubin ya, yang diekskresi oleh kantung empedu atau melalui ductus choledochus ya, sehingga akhirnya akan menjadi pewarna feses maupun menjadi pewarna urin ya. Dan yang lebih utama lagi adalah terkait dengan emulsi lemak ya, yaitu melalui garam-garam empedu. Jadi prosesnya seperti itu untuk terbentuknya bilirubin tadi, baik itu yang unconjugated maupun conjugated. Nah, untuk bilirubin ini terkait dengan fungsi ekskresi memang penting terkait dengan menentukan lokasi kelainan iterik. Jadi iterik adalah keadaan di mana pasien mengalami keadaan kuning ya. Mengapa menjadi kuning? Karena memang ada peningkatan bilirubin ya. Kita sebut iterik atau jaundice ya. Jadi keadaan di mana pasien mengalami kuning. Nah, ada 3 area ya kalau kita mau melacak di mana penyebab iterik ini ada 3 ya. Jadi ada prehepatik, hepatik maupun poshepatik. Nah, kalau ada kelainan iterik warna kuning pasien ya, itu kalau itu prehepatik ini penyebabnya adalah anemia hemolitik. Tapi kalau hepatik ya, di dalam heparnya ya, itu terkait dengan hepatitis ya, bisa juga sirosis atau tumor hepar. Nah, kalau poshepatik terkait dengan adanya obstruksi saluran empedu, baik karena ada batu ya, atau mungkin ada karena yang sering tumor pankreas.
Di pankreas itu kan bertetanggaan ya dengan hepar, bertetanggaan dengan kandung empedu ya. Sehingga dia kalau mengalami keganasan atau mengalami malignansi membesar ya, dia bisa mendesak ya, saluran empedu sehingga terjadi obstruksi. Dan ini akan mengakibatkan pasien jadi kuning. Jadi ingat ada 3 lokasi kelainan ya, yaitu prehepatik, hepatik, dan poshepatik. Nah, ini kita terkait dengan tadi ya, tes bilirubin ya. Jadi untuk mengetahui fungsi ekskresi kita lakukan tes darah ya. Dalam darah ada bilirubin ya. Nanti untuk menentukan DD atau diagnosis banding indirect. Pada kasus bilirubin indirect yang meningkat ya, atau unconjugated bilirubin, dia kaitannya dengan anemia hemolitik. Tapi kalau pada kasus yang bilirubin directnya meningkat ya, ini utamanya pada obstruksi biliaris atau kelainan pada ekstrahepatik ya. Bisa juga pada kasus hepatitis ya misalnya ya, itu karena adanya obstruksi biliaris ya, karena apa? Karena edema sel-sel hepar. Jadi kalau sel-sel hepar ini membengkak ya, dia akan menekan ya ductus atau kanalikuli biliaris. Sehingga ketika dia tekan tekanan dalam ductus menjadi meningkat, akhirnya menjadi masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi ini mengapa intrahepatik disease atau disorder ya di dalam hepar ini menyebabkan bergesernya ya bilirubin ya, khususnya yang direct ya, keluar ke dalam darah. Begitu juga yang ekstrahepatik itu juga bisa membuat peningkatan bilirubin ya. Ya tadi pada kasus batu pedu ya, tumor pankreas ya, itu juga sama ada penekanan ya pada saluran empedu ya, tapi yang saluran di luar ya, ductus coliticus ya, itu akhirnya akan mengakibatkan reflux atau masuknya bilirubin ke dalam pembuluh darah. Jadi kalau tadi Anda ingat tadi ya bahwa dalam di dalam hepar ini kan ada kanalikuli biliaris ini ya. Jadi kalau dia mengalami hepatitis ini membengkak ya, sel-selnya membengkak. Kan membengkak akhirnya mendesak ya, atau memberi tekanan pada kanalikuli biliaris sehingga akan terjadi reflux bilirubin. Dan pada akhirnya pasien akan menjadi kuning. Ini mengulang saja bahwa bilirubin ada 2 ya, indirect, direct ya. Yang satu terikat albumin, yang satu terikat kuronat atau mungkin dikatakan bebas ya, karena dia larut dalam air. Ini terkait dengan nanti bagaimana kita mendetek kelainan ekskresi ini. Nah kalau seandainya ini kasusnya pada prehepatik ya, atau kasus tadi anemia hemolitik, ini kita bisa melihat bahwa yang di dalam darah yang banyak ya, itu adalah yang kadar bilirubin indirect ya. Di dalam darah yang banyak ini, unconjugated ya. Di pertama itu ya. Tapi kalau nanti pada kasus hepatitis ya, intrahepatik, justru yang lebih banyak ya, meskipun dua-duanya naik, yang lebih banyak adalah bilirubin direct ya. Intrahepatik jaundice atau kuning ya, itu yang meningkat adalah yang bilirubin direct ya, lebih menonjol ya. Indirect ya atau unconjugated juga meningkat tapi tidak terlalu tinggi ya dibanding bilirubin direct. Sedangkan yang poshepatik ya, itu yang meningkat hanya yang direct. Jadi konstelasinya harus Anda perhatikan ya, bahwa kalau
Yang hemolitik ya, atau prehepatik itu yang meningkat yang indirect ya. Kemudian pada hepatitis atau intrahepatik itu yang meningkat dua-duanya ya, tapi yang menonjol directnya. Sedangkan yang posthepatik itu yang meningkat ya satu-satunya adalah direct. Meskipun juga nanti pada yang prehepatik juga direct bisa meningkat ya setelah beberapa hari mengalami hemolitik ya. Tapi tetap peningkatannya menonjol yang indirect. Sedangkan yang posthepatik menonjol direct. Kemudian yang intrahepatik ya dua-duanya relatif meningkat ya, tapi yang lebih tinggi adalah yang direct. Jadi Anda harus ingat ya, ada 3 lokasi ya. Ada 3 lokasi terkait dengan kelainan ikterik ya. Jadi prehepatik, hepatik, dan posthepatik. Prehepatik yang menonjol yang indirect ya. Sedangkan hepatik dua-duanya meningkat ya, meskipun lebih tinggi yang direct. Sedangkan yang posthepatik diingat ya bahwa yang meningkat adalah yang direct saja ya. Jadi itu. Nah, selanjutnya kita periksa juga ya beberapa enzim ya yang juga menjadi parameter ekskresi ini. Yang pertama ada alkali fosfatase. Jadi alkali fosfatase ini terdapat dalam ductus biliaris ya. Meskipun juga ada dalam tulang, ginjal, usus maupun plasenta. Tapi ini dominan ada di dalam ductus biliaris. Sehingga kalau ada peningkatan ya, 5 kali ya, atau lebih ya, itu kita harus yakin bahwa ini adalah peningkatan dari obstruksi biliaris. Jadi mendukung saja tadi terkait dengan biologi, mendukung ya adanya peningkatan alkali fosfatase ini menunjukkan bahwa kelainannya ini sifatnya ekstrahepatik ya. Kalau seandainya meningkat secara menonjol ya alkali fosfatase. Tapi kalau peningkatannya ringan ini sifatnya intrahepatik. Jadi kalau lebih dari 5 kali ya, hitungannya sangat besar, ini ekstrahepatik. Tapi kalau yang hanya ringan ya ini intrahepatik. Jadi akan mendukung yang kasus misalnya hepatitis tadinya. Tapi harus diperhatikan bahwa ini harus menyingkirkan dulu ya ada tidaknya penyakit atau kerusakan pada tulang ya. Karena sering kerusakan pada tulang juga meningkatkan alkali fosfatase. Misalnya pada kasus post trauma ya atau post fraktur ya, fraktur tulang ya, itu kan juga meningkat alkali fosfatasenya. Jadi harus disingkirkan dulu ya terkait dengan kerusakan pada tulang. Enzim yang kedua adalah enzim ini. Gamma glutamil transferase. Ini juga mendukung ya untuk melihat keadaan ya, atau sistem ekskresi hepar ya. Jadi pada misalnya peningkatan bilirubin ya, pasien kuning ya, jaundice ya, kita lihat gamma glutamil transferasenya. Nah kalau yang gamma glutamil transferase ini terkait dengan intrahepatik. Jadi ini khusus intrahepatik. Kalau yang alkali fosfatase ya, bisa intra, bisa ekstrahepatik. Jadi kalau kita mau membuat gambaran lengkapnya ya, misalnya ada kasus ya yang prehepatik ya. Ini Anda bisa amati bahwa indirectnya menonjol ya. Saya beri bold ya. Indirectnya menonjol prehepatik. Dan pada intrahepatik ya meningkat tapi sedikit ya. Tapi yang menonjol adalah yang direct. Sedangkan pada yang posthepatik ya. Nah, yang posthepatik ini yang menonjol adalah yang direct. Seperti ini cara mencermati ya pasien yang kuning ya. Nah, dan juga akan terkonfirmasi lagi dengan misalnya SGOT-SGPT ya.
Misalnya pada intrahepatik itu kan hepatitis ya, pasti SpO2 meningkat ya, menonjol. Kemudian gamma GT-nya juga meningkat ya, tapi alkali fosfatase meningkat sedikit. Nah, berbeda dengan pada yang poshepatik. Pada poshepatik, SpO2 normal ya, karena memang problemnya bukan di hepar ya. Dan kemudian yang menonjol adalah alkali fosfatase ya, meningkat ya, secara besar-besaran, ya. Sedangkan gamma GT meningkat sedikit. Jadi ini rumusan ya, di dalam evaluasi pasien kuning ya, atau pasien jaundice ya, atau pasien ikterik ya. Kita cermati ya konstelasi dari kadar indirect, direct bilirubin ya, dan juga SpO2 gamma GT maupun alkali fosfatase. Bisa juga diamati urinnya ya, urinnya. Kalau pada kasus prehepatik ya, pasti urobilinogennya meningkat ya. Lebih menonjol ya. Sedangkan nanti pada yang intrahepatik maupun poshepatik yang menonjol adalah kadar bilirubin urin ya. Jadi ini harus dicermati ya terkait dengan konstelasi dari beberapa parameter laboratorik ya, baik itu di urin maupun di dalam darah. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan ya untuk menilai fungsi sintesis. Jadi sintesis dari hepar ini bisa diamati dari kadar albumin. Karena satu-satunya organ yang memproduksi albumin itu adalah hepar. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya albuminnya menurun harus hati-hati. Ya, kemungkinan ada penurunan fungsi sintesis hepar. Tapi juga harus dilihat dulu. Ada kelainan ginjal ya, kadang-kadang albumin itu bisa bocor ya, atau hilang ya. Karena ada kebocoran glomerulus ya pada kasus kelainan ginjal. Atau mungkin juga pada kasus kekurangan asupan ya, protein ya, pada malnutrisi ya, karena defisiensi intake protein atau asam amino ya, atau mungkin peptid ya, apa namanya, jadi asam amino menjadi peptida ya, atau polipeptida sehingga menjadi protein ya, itu juga bisa ya, kalau kita kurang makan ya, itu juga bisa mengakibatkan hipoalbumin. Atau juga kelainan absorpsi pada gastrointestinal ya. Ada problem enzim misalnya ya, itu juga bisa mengganggu penyerapan protein, atau ada kerusakan mukosa ya, sehingga mukosanya tidak sensitif untuk mengabsorpsi protein, ini juga bisa mengakibatkan hipoalbumin. Di problem yang paling sering adalah hipoalbumin ya. Dan pada peningkatan albumin ya jarang ya, tapi hanya keadaan yang terkait dengan dehidrasi ya. Jadi ini meningkat karena keadaan relatif saja ya. Jadi yang paling utama harus diamati kaitan dengan hipoalbuminemia. Nah, orang yang mengalami hipoalbuminemia ini khas ya, dia akan mengalami edema ya. Mengapa terjadi edema? Karena terjadi penurunan tekanan osmotik plasma. Jadi tekanan osmotik atau oncotic plasma ini penentunya adalah albumin. Jadi kalau albuminnya menurun, nah pasti akan terjadi penurunan tekanan osmotik ya. Nanti dampaknya adalah pergeseran ya, pergeseran cairan ya dari intravaskuler ya menuju ke interseluler ya, atau mungkin pada ekstravaskuler. Sehingga kita amati pasien mengalami edema atau bengkak ya. Ini terkait dengan fungsi sintesis yang pertama protein yaitu albumin. Yang kedua kita bisa amati enzim ya, yaitu enzim kolinesterase ya. Jadi kalau kolinesterasenya itu masih banyak, itu berarti menunjukkan masih diproduksi banyak oleh hepar ya, itu masih bagus. Jadi kalau produksinya CHE atau kolinesterase turun, ini menunjukkan bahwa sudah mengalami penurunan fungsi sintesis ya. Misalnya pada kasus sirosis, pada kasus sirosis hepatis pasti akan mengalami penurunan CHE.
Begitu juga albumin ya, pada kasus sirosis juga albumin pasti menurun. Ya. Jadi dua parameter utama ini ya untuk melihat fungsi sintesis. Yang pertama kolinesterase, yang kedua adalah albumin. Yang utama itu terkait sintesis. Nah, bisa juga kita melihat fungsi sintesis hepar itu dari jalur pemeriksaan koagulasi yaitu prothrombin time. Jadi prothrombin time ini bisa kita amati apakah dia masih normal atau mengalami pemanjangan atau peningkatan. Kalau sudah mengalami kerusakan, artinya fungsi sintesisnya berkurang sekitar 80%, itu pasti akan mengalami peningkatan prothrombin time. Jadi ini kalau diamati lagi ya bahwa prothrombin time terkait dengan jalur ekstrinsik koagulasi. Kemudian tes-tes lain ya, terkait dengan fungsi hepar itu tes yang sering digunakan amonia ya. Jadi kalau hepar sudah rusak ya, itu kan dia tidak akan bisa mengubah amonia menjadi ureum atau urea ya. Jadi akhirnya amonia dalam darah tinggi. Jadi amonia ini adalah produk akhir dari metabolisme asam amino atau protein. Protein jadi polipeptid yang jadi peptid yang menjadi asam amino ya, kemudian dimetabolisir ya, secara lebih kecil lagi menjadi amonia ya. Nah, amonia ini harus dibuang karena amonia sifatnya toksik ya. Jadi kalau orang ketinggian amonia dia pasti akan mengalami gangguan kesadaran atau disebut ensefalopati ya. Jadi ensefalopati ini salah satunya adalah karena amonia yang tinggi. Mengapa amonia tinggi? Karena dia tidak bisa diubah ya menjadi urea ya, yang harus keluarnya nanti melalui urin ya, urea atau ureum ya. Sehingga kerusakan hepar ya, atau fungsi hepar sudah menurun ya terkait dengan tingginya amonia dalam darah. Kemudian juga bisa kita cek serum globulin ya. Nah, serum globulin ini khususnya gamma globulin ini akan meningkat pada kasus sirosis. Jadi berbalik atau berbanding terbalik dengan albumin. Jadi albumin ini kalau pada kasus sirosis dia turun. Tapi pada sirosis serum globulin atau khususnya gamma globulin akan naik. Nanti ada namanya rasio albumin globulin ya. Normalnya sekitar 1,7 banding 1. Jadi kalau nanti yang menonjol globulinnya, jadi globulinnya itu akan meninggi yaitu pada kasus sirosis. Jadi sudah bisa dipastikan kalau globulin meningkat dibanding albumin yaitu adalah kasus sirosis hepatis. Jadi kalau chronic liver disease yaitu penyakit chronic liver ya, apapun sebabnya ya, baik itu virus atau mungkin drug induced ya, atau mungkin juga sebab-sebab parasit ya. Itu kalau sudah mengalami kekronikan atau kronisitasnya menjadi berat, akhirnya dia menjadi sirosis. Nanti sirosis akan berlanjut menjadi karsinoma hepar atau keganasan hepar. Ya, untuk tes-tes fungsi liver itu ya ada 3 tadi ya. Anda harus ingat ya. Jadi ada cek ya, tes integritas ya, atau kerusakan jaringan ya, tes ekspresi dan tes sintesis ya. Integritas Anda bisa lihat SGPT ya. Dan ekspresi bisa lihat bilirubin ya, gamma GT dan alkali fosfatase. Untuk sintesis Anda bisa mengamati albumin ya, kemudian kolinesterase ya, kemudian juga gamma globulin ya, amonia ya, dan juga beberapa globulin yang lain sebetulnya ya banyak ya, tapi ini yang paling sering dikerjakan adalah yang gamma globulin, yaitu yang bisa saya sampaikan yang pertama ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan, ada yang hendak menyampaikan pertanyaan atau mungkin ada yang mau diklarifikasi, boleh.
Kalau tidak ada, masuk ke kasus virus hepatitis ya. Jadi hepatitis ini sebetulnya banyak sebabnya, banyak kausannya ya, etiologi. Ya. Tapi yang paling sering, yang paling lazim ya itu adalah virus. Nah, virus ini sangat beragam dari A, B, C, D, E, kemudian ada F, G, ada D, B ya, dan macam-macam. Ini sebetulnya sudah sangat berkembang ya. Tapi yang paling utama adalah 3 ya. Jadi kalau yang lain sering terkait dengan penelitian ya, atau survei-survei. Tapi kalau yang di klinis ada 3 yang utama, yaitu hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C. Nah, kita lihat karakteristiknya ya. Di dalam klinis ini kita sering utamakan ya 3 ini ya, A, B, dan C. Sedangkan yang lain sering kita ya kurang perhatikan, abaikan ya, karena memang kasusnya sangat sedikit. Nah, kita lihat pertama ya hepatitis A ya, itu adalah hepatitis yang memang terkait dengan bentuk transmisi fekal oral. Jadi kalau orang kena hepatitis pasti melalui jalur ya, makan minum ya. Dan pasti melalui feses ya. Mungkin hygiene sanitasinya kurang bagus ya. Sehingga nanti akhirnya ketika mengkonsumsi ya, itu terbawa virusnya masuk ke dalam saluran cerna ya, melalui oral ya, atau melalui makan minum ya. Sedangkan hepatitis B ini harus melalui bentuk intervensi ya dalam darah ya. Mungkin juga donor darah ya, atau mungkin injeksi ya. Bisa juga misalnya tato ya, atau mungkin piercing ya, atau mungkin juga kontak seksual. Jadi ada bentuk intervensi masuk ke dalam tubuh. C juga sama ya, C mirip hepatitis B ya. Jadi ada intervensi masuk ke dalam tubuh. Bentuk injeksi ya, tato ya, piercing, atau mungkin donor darah ya, atau mungkin kontak seksual ya yang erat ya. Nah, kalau kita cermati ya terkait dengan klinis ya, klinis rata-rata A ringan ya, mild ya. Tapi kalau B ya umumnya ya, atau kadang-kadang ya seringkali berat. Nah, kalau yang C ini unik ya, C ini unik ya. Jadi dari sisi gejala dia ringan ya. Tetapi ringannya terus menggerogoti secara perlahan. Jadi unik. Hepatitis C itu klinisnya itu sangat ringan, tapi dia secara perlahan dia menggerogoti tubuh. Sehingga akhirnya keadaannya pun menjadi buruk. Ya. Ya, nanti ada kasus cancer ya, atau cirrhosis ya. Itu juga karena C. Ya. Tapi yang utama B ya, B penyebab liver cancer ya, dan juga cirrhosis. Jadi prosesnya kalau B itu jelas ya, nampak memberat, nanti kemudian ya berakhir dia menjadi cirrhosis atau cancer ya, atau menjadi karsinoma hepar. Sedangkan C ini perlahan sekali atau bahkan tidak dirasakan pasien, tapi lama-lama livernya rusak. Kita masuk ke tes diagnosis masing-masing. Jadi yang pertama hepatitis A. Jadi hepatitis A ini kalau kita amati adalah virus RNA. Jadi RNA itu hanya satu bagian ya, single helix ya. Beda dengan DNA double helix ya, nanti yang dimiliki oleh hepatitis B. Nah, deteksinya sangat simpel ya, kita lihat kadar antibodinya saja, IgM ya, atau IgG. Jadi ketika IgM meningkat itu menunjukkan keadaan akut ya, keadaan yang sedang berlangsung ya. Tapi kalau IgG ini menunjukkan riwayat, bisa karena infeksi ya, riwayat ya, pernah kena hepatitis A ya, atau mungkin riwayat vaksinasi hepatitis A. Jadi kalau ada pasien mengalami hepatitis ya, keadaannya sedang berlangsung ya, Anda cukup cek IgM saja, IgM hepatitis A.
Tapi kalau ingin melihat riwayat atau mungkin dampak dari vaksinasi berhasil atau tidak, itu bisa melihat IgG-nya, IgG hepatitis A. Di parameternya sederhana ya untuk hepatitis A ya, IgM atau IgG. IgM keadaan akut ya, kalau IgG terkait dengan riwayat, jadi pernah kemasukan hepatitis A atau pernah dilakukan vaksinasi. Dan kalau kita lihat grafiknya seperti ini, jadi dari sejak sakit ya, itu keadaannya ya, ini dalam minggu ya, 1, 2, 3, 4 sampai 13 ini minggu. Dan naik ya secara bermakna ya, baik khususnya SGPT atau ALT. Nah, baru minggu kedua ini akan muncul IgM. Tapi nanti lama-lama akan turun ya, seiring dengan kesembuhannya ya turun. Tapi yang naik secara bertahap ya, itu kemudian dari IgG, dan IgG akan terus meningkat. Jadi IgG ini tanda riwayat ya, atau pernah memasukkan virus hepatitis A. Sedangkan IgM ini menunjukkan keadaan akut ya, artinya sedang berlangsung hepatitisnya. Jadi ada keadaan yang harus Anda cermati ya. Kalau misalnya IgM-nya itu sudah dalam keadaan tinggi ya, ini menunjukkan ya pasti SGPT-nya tinggi. Tapi seiring menurunnya IgM, ALT pun akan turun. Ini yang grafik kuning. Jadi ingat, ALT atau SGPT adalah parameter apa? Parameter inflamasi dari hepar atau hepatitis. Umumnya pasien hepatitis A ya sembuh sempurna dan biasanya tidak akan mengalami keadaan yang fulminan atau keadaan berat. Jadi keadaannya ringan sampai sedang dan sembuhnya sempurna. Dan nanti memang akan meninggalkan akibat di fesesnya. Fesesnya akan masuk ke dalam saluran cerna ya, dan akan keluar dalam bentuk feses ya. Nanti akan itu kalau buang air besarnya tidak di kloset ya, bisa menyebar ke orang lain. Ya, tidaknya misalnya di sungai ya, atau mungkin di tempat-tempat yang akan mengalir ke dalam saluran umum ya, atau saluran air umum ya, itu akan mengakibatkan ya penularan yang hebat. Jadi pernah terjadi keadaan yang luar biasa pernah di Jogja ya, itu ternyata daerah-daerah rumah sakit Sarjito yang kena. Ya mungkin pembuangan ini nggak beres. Jadi banyak mahasiswa yang di daerah sana yang kena hepatitis A. Karena tadi lewatnya kan fekal oral untuk hepatitis A. Kita lanjutkan untuk hepatitis C. C ini sama ya dengan A, yaitu RNA. Jadi single helix ya. Tapi dia nanti punya bungkus ya yang lebih banyak ya dibanding hepatitis A ya. Nah, untuk deteksinya sebetulnya lebih rumit ya, karena dia prosesnya tadi sering tidak kentara ya. Jadi kita karena tidak tahu kapan dia sakit karena gejalanya ringan. Tapi nanti ketika menggerogoti ya, dan bisa ya, akan mengakibatkan keadaan yang lebih berat. Nah disitulah baru kita sadar bahwa ini kemungkinan ada hepatitis. Nah deteknya ternyata agak beda ya, kalau tadi kan hanya antibodi ya. Ini yang paling baik ya menggunakan material genetiknya itu RNA. Ya, bisa juga dengan antibodi ya. Tapi antibodi ini sering harus diklarifikasi atau dikonfirmasi dengan RNA. Karena antibodi kadang bisa cross reaksi ya dengan tes-tes lain ya, sehingga kita kuatkan dengan HCP RNA. Jadi tidak hanya sekedar HCP antibodi atau antibodi HCV, tapi juga yang paling
baik adalah RNA. Ya, kita amati perjalanan sakitnya ya. Jadi perjalanan sakitnya memang kadang-kadang pada awalnya akan nampak signifikan ya SGPT-nya, tapi tidak terlalu tinggi. Tapi nanti kemudian akan turun ya, dan nanti akan fluktuatif dalam jangka waktu yang panjang, bertahun-tahun. Ya, kadang-kadang tidak disadari oleh penderita ya. Hingga tahu-tahu dia akan mengalami sirosis ya, ya mungkin 15-20 tahun kemudian itu mengalami sirosis atau mungkin mengalami cancer liver ya, atau karsinoma karsinoma hepat. Pada keadaan tertentu kadang hasil LF-nya nampak meningkat ya secara bermakna ya, meskipun juga tidak terlalu tinggi. Kemudian sembuh secara tidak sempurna ya, jadi sembuh tidak sempurna karena tidak diobati ya, karena tadi dia seolah sepertinya baik ya, tapi sebenarnya diobati secara perlahan ya, untuk hepatitis C. Ini perjalanannya agak khusus ya untuk hepatitis C. Kalau deteksinya tadi ya, di samping menggunakan tes antibodi ya, juga dilakukan pemeriksaan yang lebih akurat ya, dengan pemeriksaan molekuler yaitu RNA-nya, yaitu HCV. Kita sekarang masuk ke hepatitis B ya, agak rumit ya. Jadi hepatitis B ini bukan RNA tapi DNA ya, jadi double helix ya. Nah, yang agak beda ya dengan yang tadi ya, bahwa strukturnya ini agak lebih kompleks ya. Jadi kalau hepatitis B ini memiliki core ya, core di tengah-tengah ya. Kemudian memiliki envelope ya, dan yang terakhir memiliki surface atau lapisan permukaan. Dan nanti ada core ya, atau kita singkat C ya. Ada juga E yang kita singkat sebagai envelope ya, dan yang S sebagai surface ya, atau coat ya. Jadi ini kekhususan untuk virus B ya, virus hepatitis B. Nanti ada istilah HBsAg, ada HBcAg, ada HBeAg. Jadi Ag itu harus dimaknai sebagai antigen ya. Beda dengan AB, kalau AB antibodi tadi. Jadi memiliki 3 antigen ya, ada antigen core C, ada antigen envelope ya, ada antigen surface. Jadi Anda harus mencermati lagi ya, bahwa strukturnya agak beda ya. Core ya, kemudian envelope dan surface. Kalau yang A dan C ya, kita anggap hanya core saja ya. Jadi meskipun ada envelope, tapi yang menjadi ya, perhatian hanya core-nya saja. Dan juga dari efek ya, efek sakitnya dari munculnya antibodi. Hal ini harus diingat ya, ada 3 lapis ya, ada 3 bagian ya, yaitu core, envelope, dan surface. Nah, jadi ini proses sakitnya ya, kalau seandainya yang terkena ya, misalnya tadi ada injeksi yang di dalam spetnya ada virusnya ya, atau dia donor darah ya, nah, ada virusnya ya, atau mungkin dia tato ya, piercing ya, ada virusnya ya, dia akan kemasukan virus ya, dan kemudian akan masuk ke dalam darah ya, dan nanti akan masuk ke dalam sel hepar ya. Jadi di hepar ada reseptornya, reseptor untuk virusnya ya. Jadi semua penyakit seperti itu ya. Jadi mengapa TBC itu nempelnya di paru-paru ya, karena ada reseptornya di sana. Nah, mengapa hepatitis B itu nempelnya di sel hepar, karena memang setelah masuk ke dalam darah ya, melalui mungkin transfusi, melalui injeksi atau segala macam, atau mungkin
Yang sering lagi kontak seksual, artinya seksual yang sampai sampai menembus ke pembuluh darah, akhirnya masuk ke dalam darah, nanti akan nempel di membran sel ya terkait dengan reseptor hepatitis B. Nanti dia akan masuk ya, dan seterusnya akan direplikasi, ya, diperbanyak ya di dalam inti sel hepar. Jadi sel hepar ini akan kemasukan ya, masuk sitoplasma, masuk ke inti. Ya. Nah, akhirnya akan dibentuk bagian-bagian dari virus itu ya, baik itu envelope-nya ya, surface-nya maupun core-nya ya. Nah, kalau core-nya sudah dilapisi envelope ya, kemudian dilapisi surface, nanti akan keluar ya, menjadi bentuk utuh ya, utuh virus. Ya. Tapi bisa juga yang keluar bukan bentuk utuh, tapi pecahan-pecahan saja, yaitu fraksi-fraksinya ya, yaitu fraksi dari envelope-nya ya, maupun fraksi dari surface-nya. Jadi ada 3 bagian ya, ada fraksi HBeAg ya, ada fraksi HBsAg, ada fraksi yang atau bukan fraksi tapi virus utuh, virus yang isinya komplit, ada core-nya ya, ada envelope-nya, ada surface-nya. Karena yang diproduksi itu lebih banyak yang envelope dan surface, khususnya yang surface yang lebih banyak. Nah, karena surface yang banyak ditemukan dalam darah sebagai fraksi-fraksi atau pecahan-pecahan dari sintesa virus tadi ya di dalam sel hepar ya, akhirnya kita mendeteknya ini. Jadi mendeteknya agar mudah ya untuk menentukan sakit tidaknya ya, dan melihat surface-nya ini. Kalau surface-nya meningkat, berarti ini aktif ya, infeksinya aktif. Begitu juga yang E ya, yang E juga bisa dicermati ya sebagai keadaan yang infeksius ya. Jadi HBeAg ya, ini sebagai parameter yang terkait dengan infeksiositas. Jadi potensi menularnya ketika HBeAg-nya meningkat, envelope-nya meningkat. Ya kita lihat dulu perjalanannya sakitnya ya, kalau misalnya orang terkena atau kemasukan virus hepatitis B ya, itu prosesnya kan begini ya. Jadi akan direspon ya, akan keluar dalam darah ya, akan muncul HBsAg warna merah ini ya, dan dia akan turun. Kemudian nanti ada namanya HBAg ya, ada juga dalam darah. Sedangkan HBcAg nggak bisa didetek karena dia ada di dalam liver. Jadi yang sering keluar ke dalam darah adalah yang surface dan yang envelope. Dan nanti antibodinya bertahap ya, dari yang terhadap core dulu, jadi di awal dengan core dulu kalau antibodi. Ini lihat yang warna biru ya, core-nya ya, naik duluan ya. Kemudian akan ada anti HB ini yang warna pink. Kemudian belakangan baru keluar anti HBs. Jadi anti HBs ini keluar setelah anti HBc, setelah anti HBe. Dan keluarnya pun juga ada jeda ya antara HBsAg dan anti HBs. Ini yang kita sering sebut ya sebagai window period atau periode jendela. Jadi di mana antara HBsAg dengan anti HBs itu ada jeda waktu. Nah, waktunya sekitar 8 mingguan. 6-8 minggu itu akan terjadi namanya window period. Jadi kalau ada orang sakit hepatitis B, kalau ada keadaan window period, HBsAg-nya negatif, tapi anti HBs-nya belum muncul. Nah, untuk aplikasi klinisnya ya, kita gunakan ini. Jadi HBsAg ini sebagai petanda orang sakit ya, sakit hepatitis B. Kemudian anti HBs atau antibodinya sebagai petanda sembuh. Ingat ya, kalau orang sakit hepatitis B, deteksi paling mudah adalah anti HBsAg, Ag itu antigen. Tapi deteksi kesembuhan sempurna adalah anti HBs. Jadi kesembuhan sempurna dari hepatitis B adalah anti HBs.
Kemudian untuk penerapannya terkait dengan ini apa HPAG ya. Nah, langsung ke HPAG. Nah, kalau HPAG ini petanda adanya replikasi yang hebat ya, dan dia sangat infeksius, jadi mudah menular. Nah, pasien dikatakan tidak menular atau potensi menularnya ringan ketika dia muncul anti HBe. Jadi ini misal kita pasien ya yang dia mungkin bekerja di kantor sakit hepatitis B. Ketika dia masih belum punya anti HBe, ya, dia harus dirumahkan sebetulnya. Jadi harus diisolasi dulu. Tapi kalau sudah muncul anti HBe, dia boleh kerja dengan keterbatasan kontak person ya, atau harus mungkin membatasi ketemu orang. Tapi kalau sudah muncul anti HBs ya dia bebas ya, boleh ketemu orang, boleh apa melakukan perawatan dan lain kalau misalnya dia dokter atau perawat ya itu boleh. Tapi kalau masih belum muncul anti HBs-nya jangan ya, karena dia masih potensi menular. Nah, tes yang lain ya DNA polimerase bisa dipakai ya, ini lebih akurat ya untuk mendeteksi ada tidaknya hepatitis B ya, bisa jadi DNA polimerase hepatitis B. Ini yang sifatnya molekuler ya. Ini juga misalnya kita mengobati antivirus ya, dengan obat-obat antivirus ya kita bisa cek lebih akurat dengan melihat DNA polimerasenya. Harapannya terjadi penurunan kadar DNA polimerase yang signifikan ya kalau pengobatan virusnya efektif. Jadi Anda harus ingat ya bahwa untuk hepatitis B ini parameternya banyak ya. Ya, jadi ini beberapa kasus ya harus dilihat ya. Hepatitis B itu ada yang akut ya, ada yang akut ya, satu ya. Ada yang kemudian imun ya, ada yang mengalami imun ya. Ada yang imun karena vaksinasi, ada yang menjadi kronis. Ada yang kronis tapi terjadi mutasi. Ada yang kita sebut sebagai pengidap sehat. Dia agak unik ya, pengidap tapi sehat. Orang ini memiliki virus ya di dalam tubuhnya, tapi virusnya bisa terkendali ya, karena imunnya bagus. Ya. Sehingga disebut pengidap sehat. Tapi orang ini juga potensi menular. Dan tanda-tandanya hepatitis apa? Dia pengidap sehat itu kita lihat SGPT-nya normal. Kita lihat ya di paling pojok ini ya. Ini kronik karir itu ya, hepatitis yang apa pengidap sehat ya itu kalau dites positif HBsAg-nya, tetapi dia ALT-nya normal. Dan orang ini biasanya bisa bekerja dengan baik ya, bisa aktivitas normal ya, sehat. Tapi sebenarnya dia membawa virus karena HBsAg-nya positif. Ya kalau dicek HBV DNA ya biasanya rendah ya, sangat rendah. Jadi kalau mendetek pakai molekuler dia sangat rendah. Bahkan kadang tidak terdetek atau negatif. Jadi kita harus hati-hati. Tapi yang unik HBsAg-nya positif karena fraksi HBs itu lebih banyak dikeluarkan ke dalam darah. Jadi itu terkait dengan keadaan hepatitis B ya ini akan bervariasi. Bisa keadaannya akut ya, bisa mungkin kronis ya, bisa mungkin pengidap sehat. Nah, parameternya Anda cermati dari tabel ini. Ini pertama tabel yang harus Anda amati ya. Nah, kemudian kalau seandainya akan melakukan imunisasi ke seseorang ya, harusnya tesnya ada 3 ya, tes HBsAg, anti HBc dan anti HBs. Nah, siapa orang yang bisa divaksin ya ini yang hasilnya ini negatif. Tapi kalau anti HBs-nya positif, ya dia sudah imun ya, sudah vaksin. Ya. Tapi kalau misalnya anti HBc positif, anti HBs positif, tapi HBsAg negatif, ini orang yang imun ya, dulu pernah terinfeksi secara alami. Artinya sudah sehat. Ya.
Nah, kalau hasilnya positif semua ya ini sebetulnya keadaan yang terkait akut ya. Mengapa akut? Karena tadi HbS-ag-nya masih positif. Meskipun anti-HbS-nya positif, anti-HbS ini harus dilihat juga anti-HbS-nya pasti negatif. Jadi ini sering kita kerjakan kalau persiapan vaksin ya. Tapi tentunya secara finansial ya mahal ya. Sehingga ya kita kadang ya sudahlah kita cek saja HbS-ag ya. Kalau negatif ya langsung divaksin biasanya. Jadi secara gampangnya gitu. Kalau ingin memvaksin ya paling murah ya cek HbS-ag saja. HbS-ag negatif ya langsung aja vaksin. Ya saya kira nggak ada masalah ya. Secara empiris ya itu bisa digunakan ya cek HbS-ag negatif langsung aja vaksin. Jadi kalau untuk lebih rinci ya Anda cek anti HbS-nya maupun anti HbC-nya. Ya saya kira itu parameter-parameter virus ya A, B, dan C. Baik, ada pertanyaan terkait parameter virus? Saya beri kesempatan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pemeriksaan. Ada kasus ya keganasan. Ya. Jadi kalau ada tumor hati ya, atau tumor hepar atau tumor liver, Anda cek ini alpha fetoprotein dan carcinoembryonic antigen. Ya. Jadi ini sebenarnya sebagai penyaring saja, bukan diagnostik pendukung saja. Kalau ingin lebih pastinya ya lakukan biopsi. Ada tidaknya sel-sel kansernya. Ya, biasanya pada pasien yang sudah sirosis ya, itu juga ada peningkatan ya, dari alpha fetoprotein dan CA atau carcinoembryonic antigen. Tapi peningkatannya tidak terlalu tinggi. Tapi kalau meningkat sangat tinggi ya sudah harus dicurigai adanya keganasan. Nah, kemudian pemeriksaan yang lain terkait dengan saluran pencernaan dalam pemeriksaan feses, ya. Jadi ada makroskopis, mikroskopis, dan kimia. Kalau makros ya Anda amati, ya kita amati volume, konsistensi, warna, bau, lendir, cacing, ada tidaknya cacing, ya, adanya pus atau nanah, dan sisa makanan. Ya. Nah, kemudian mikroskopis yang paling penting ya itu adalah leukosit, eritrosit, ya, ada tidaknya telur cacing dan bakteri. Ya. Jadi misalnya pada kasus inflamasi ya, colitis, ya, pada enteritis atau mungkin gastritis ya itu kadang muncul leukosit. Sedangkan pada kasus tumor ya, atau adanya perdarahan pada saluran cerna ini akan dimunculkan eritrosit. Ya. Meskipun pada inflamasi atau infeksi juga eritrosit bisa muncul tapi jumlahnya sedikit. Kemudian juga bisa ditemukan telur cacing ya, bisa yang paling sering telur cacing kita ya, telur cacing tambang atau telur cacing kremi. Jadi itu paling banyak muncul. Telur cacing yang lain jarang. Bakteri terkait dengan infeksi yang muncul. Bisa makanan yang terkait dengan buruknya absorpsi ya, atau mungkin ada kelainan enzim. Kemudian tes yang lain ya tes kimia ya, tes darah samar. Ya. Ini deteksi keganasan yang paling dini. Ada tidaknya perdarahan secara tersembunyi atau mungkin yang sangat minimal. Kemudian tes-tes yang terkait gangguan absorpsi ya, baik itu lemak, protein maupun karbohidrat. Yang paling sering ini yang laktosa intoleransi pada bayi. Jadi pasca dia mendapat ASI ya, atau pengganti ASI atau mungkin tambahan, ya. Makanan tambahan sering mengalami diare. Nah, pasien bayi ya mengalami diare ya, setelah makanan tambahan sering karena intoleransi laktosa. Ya. Jadi kita bisa cek dengan tes-tes tertentu. Ya. Kemudian tes untuk pankreas ya, ada dua ya, yaitu lipase dan amilase. Ya. Jadi kalau ada pankreatitis ya kita bisa memeriksanya untuk memastikan ada tidaknya melalui tes amilase dan lipase. Khususnya lipase karena lipase memang satu-satunya dari pankreas ya. Kalau amilase ya bisa bersumber dari kelenjar ludah ya. Terkait dengan metabolisme karbohidrat. Ya.
Jadi ini pemeriksaan yang lazim ya dilakukan di rumah sakit ya untuk penyakit-penyakit saluran cerna. Baik, ada pertanyaan?